Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu sekalian. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan langkah-langkah tentang membuat presensi untuk perkuliahan di e-learning Simari. Baik, pertama-tama tentu saja kita akses dulu Simari dan mata kuliah yang akan kita buat daftar hadirnya. Ini kebetulan di Simari ini sudah ada daftar hadir yang sudah disetting sebelumnya, tapi saya akan membuat setting baru di sini dengan perubahan status untuk status presensi mahasiswa sesuai dengan jam kehadirannya. Nah, jadi di bagian general ini kita tambahkan, ini mohon maaf saya ulangi sedikit, jadi ini bagian paling atas sini ya general, sebaiknya pilih dulu add an activity or resource, kemudian pilih attendance. Oke, di sini supaya berbeda kita buat dia daftar hadir. Misalnya ini untuk bulan Desember seperti itu ya. Atau terserah saja Bapak Ibu, bisa juga di sini tuliskan misalnya pertemuannya. Pertemuan 12 sampai 16 seperti ini. Sudah, kemudian kita save and return to course. Jadi seperti kita menambahkan bukunya dulu seperti itu. Nah, untuk menambahkan halaman presensinya, kita klik di sini. Ini baru wadahnya. Kita klik di sini. Kemudian, pada bagian tab ini, klik Add Session. Kita di sini tuliskan misalnya sejak tanggal pertemuan berikutnya, katakanlah tanggal 9 Desember, di mana presensi bisa diisi dari 9.50 misalnya sesuai dengan perkuliahan, atau terserah settingnya menurut Bapak Ibu sekalian sampai 12.25, atau tidak sampai akhir perkuliahan juga boleh. Nanti kita lihat bagaimana settingnya. Kemudian jika ingin beberapa pertemuan secara sekaligus dibuat, repeat the session above as follows. Jadi harinya hari apa? Hari Rabu. Ini misalnya repeatnya until kapan? Misalnya kita anggap sampai awal Januari seperti itu ya, karena untuk UAS sendiri akan dilaksanakan di awal Januari misalnya. Jangan lupa tahunnya tahun 2021. Kemudian allow students to record our attendance. Kemudian set unmarked at an occasion. Ini tidak usah diubah, tidak apa. Ini kalau misalnya kita ubah dulu, mohon maaf bahasanya tidak bisa di sini, tapi Bapak Ibu bisa disesuaikan saja kalau menggunakan bahasa Indonesia. Ini posisinya sama persis seperti itu ya. Ini kita klik, kita klik add. Kemudian, nah untuk mengatur status kehadiran mahasiswa, kita klik di sini. Ini adalah tadi session yang sudah kita buat dari tanggal 9 Desember sampai tanggal 6 Januari, semuanya muncul di setiap hari Rabu dengan jam yang sama. Nah, di sini status set, kita klik di tab status set. Jadi misalnya kita punya kesepakatan dengan mahasiswa, dia bisa mengklik present atau hadir itu di 15 menit pertama saja. Maka present ini cuma tampil dalam 15 menit pertama sejak 9.50, berarti sampai terakhir 10.05 kalau dalam setting mata kuliah yang saya buat tadi. Kemudian misalnya late itu sampai 30 menit seperti ini. Nah, kemudian kalau mereka, jadi logikanya seperti ini. Jadi selama, nah ini misalnya dulu 40 menit gitu ya. Jadi selama 15 menit pertama, semua ini ada ya. Jadi present, late, excuse, sama absent, atau hadir, terlambat, izin, dan alpha gitu ya. Nah, kemudian setelah 15 menit, 30 menit, setelah 15 menit, itu yang ada, ini presentnya akan hilang. Sehingga pilihannya tinggal late, excuse, sama absent saja. Ini 30 menit pertama. Tinggal 3 ini saja ya, tinggal 3. Kemudian setelah 30 menit, ini kebetulan misalnya kita samakan. Kalau misalnya dibuat beda juga boleh, misalnya di sini
excuse itu boleh sampai menit 40 masih ada excuse. Nah, kemudian absent kapan? Ketika misalnya sudah 1 SKS seperti ini. Nah, jadi kesepakatan ini bisa disampaikan ke mahasiswa atau bisa kita tuliskan nanti di deskripsi dari daftar hadir. Baik, begini Bapak Ibu ya. Jadi 15 menit pertama semuanya ada, kemudian 30 menit pertama tinggal 3 ini saja, kemudian sampai menit ke-40 itu tinggal excuse sama absent, dan kalau sudah 50 menit, dia cuma bisa klik absent. Nah, bagaimana kalau lebih dari 50 menit, menit ke-51 baru masuk ke Simari atau baru mengisi presensi misalnya, maka otomatis dia tidak bisa mengisi apapun lagi. Jadi kita sebagai dosen yang akan mengisi dia sebagai absent gitu. Jadi ini bisa klik update seperti ini. Nah, kemudian kita kembali ke daftar hadir tadi ya. Di sini kita masuk ke daftar hadir dan di bagian general. Nah, di sini bisa kita edit setting untuk menuliskan kesepakatannya. Misalnya seperti ini, ketentuan seperti ini. Ini bisa kita atur dengan bold. Jika dirasa sudah cukup, kita klik save and return to course. Di sini tidak muncul ya deskripsinya. Baik, ini dicentang display description on course page. Jadi tidak perlu mengklik, mereka sudah bisa membaca dari halaman depan. Nah, seperti ini. Baik, ini kan disetting untuk pertemuan berikutnya. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin presensi ini adalah bisa diisi ketika sudah memenuhi syarat tertentu. Maka coba di sini saya tunjukkan, misalnya sini, ini pertemuan yang kita isi misalnya. Nah, kita klik di sini add an activity or resource. Jadi attendance atau daftar hadir ini bisa paling atas, juga bisa per pertemuan ya. Seperti ini. Cukup kasih name, tidak masalah. Nah, baik. Sebelum di save tadi, klik dulu restrict access, add restriction, activity completion misalnya. Jadi maksudnya activity completion ini mereka baru bisa mengisi daftar hadir kalau sudah melaksanakan atau melewati aktivitas tertentu. Kita pilih di sini aktivitasnya apa. Misalnya untuk pertemuan 9 itu ada tugas seperti ini atau label. Boleh label ini video dalam kelas saya. Misalnya label ini langsung otomatis biasanya seperti ini ya, must be marked complete. Kemudian klik save and return to course. Oke. Di sini Bapak Ibu akan lihat keterangan restricted, not available unless the activity label is marked complete. Labelnya yang mana? Ya, yang video ini tadi yang kita pilih. Ya, begitu tadi caranya menambahkan daftar hadir, baik itu mau di paling atas di bagian general ataupun di tiap pertemuan. Terserah Bapak Ibu sesuai dengan kondisi yang disiapkan dalam pembelajaran hari itu. Jika ada prasyaratnya silahkan diisi di pertemuan, tapi jika secara umum saja bisa diisi di bagian atas. Baik, demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.